warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Jadi tadi sempat ada kegiatan ujian ya sebelum ini ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi semoga kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai dengan waktu gitu ya. Oke, jadi sebelum kalian kesini tujuannya adalah kita nanti akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Jadi Bu Deh, kenapa kok ada banyak Bu? Biasanya kan cuma satu orang. Iya, jadi saya mengundang kalian ke sini untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Kegiatan konseling kelompok itu tujuannya apa? Kita membahas satu hal yang sama dan tetapi dari perspektif yang berbeda. Bisa kita dalam proses ini kita nanti akan saling berkolaborasi. Misal April duluan cerita, April punya masalah tentang hal seperti ini, kemudian nanti ditanggapi sama Diva, tanggapi nanti sama ini, begitu. Ya. Nah, jadi karena kita di sini proses bersama, saya meminta kerelaan kalian untuk bisa mengikuti kegiatan ini dan benar-benar terbuka. Nah, jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, karena ini kita, nanti kita tutup aja ya pintunya ya, supaya kita bisa lebih private ya. Nyala, enak kan? Bisa nggak panas-panas banget ya kan? Oke, posisi duduk udah nyaman? Nyaman, bikin senang mungkin aja deh ya, santai. Nah, jadi tadi Bu Des minta kalian untuk bisa benar-benar terbuka atau sukarela. Jadi ketika bercerita, ini yang cerita, ini benar-benar menceritakan yang benar-benar dirasakan. Nah, dan saya meminta teman-teman yang lain merahasiakan yang diceritakan oleh Ayu. Dan kita semua saling menjaga. Jadi apa yang kita bicarakan di sini cukup sampai Di sini saja. Jadi nggak boleh kemana-mana. Kemudian juga selain itu ada action limit. Action limit itu apa? Jadi ketika bercerita atau ketika menanggapi cerita teman, ya jangan terlalu berlebihan. Misal kadang ketika bercerita saking sebenarnya ceritain siapa tuh sampai temennya itu dipukul. Kadang ada yang seperti itu. Nah itu jangan sampai ya. Oke. Nah selain itu, nah kenapa Bu Des kok yang diundang kita berenam ada di sini? Nah ini tujuan saya mengundang kalian. Di sini kita akan membahas tentang insecure. Nah, kenapa membahas tentang insecure? Karena satu, dari beberapa postingan kalian, hampir sama dari kalian, kalau bikin story di WhatsApp, ketika merepost sebuah postingan dari TikTok misalnya, ketika merepost postingan dari TikTok, itu biasanya tentang insecure. Jadi video, gambar-gambarnya itu bawaannya putus asa kayak menyerah atau malu-malu gimana gitu, bawaannya minder-minder gimana gitu. Ya kan, reshare kalian dari TikTok itu kok arahnya tuh ke sana. Satu. Kemudian yang kedua, ketika diskusi di kelas, ketika Bu Des minta kalian untuk menyampaikan sebuah ide, habis Bu Des ngobrol, terus kalian ketika menanggapi ya agak diem. Pas saya tanya gini, ya gimana ya Bu gitu, ya gitu ada Bu gitu kan. Jadi ya nggak tahu lah Bu gimana ngomongnya, bingung ya, itu kan sering-sering kalian gitu. Kemudian yang ketiga ada yang paling kelihatan, kita pernah diskusi April ya, yang Mas Kaman itu tentang insecure. April sempat bilang, saya tuh temenan sama ini, saya ngerasa ketika bareng sama dia kok saya jadi minder atau gimana gitu ya, karena saya merasa dia itu kayak semuanya lebih ada di dia gitu, ya kan ya. Nah oke, jadi dalam proses ini kita akan membahas tentang insecure. Kira-kira udah siap ke kegiatan selanjutnya? Tapi kita ini dulu deh, kita main game dulu. Jadi biar nggak tegang. Dari posisi duduk kalian kayak bener-bener kaku gitu loh. Namanya juga ice breaking, jadi buat lucu-lucuan. Kutu apa yang mengerikan? Kutu apa yang mengerikan? Apa juga mantan? Betul. Kutukan. Nggak ada mantannya. Tepuk tangan dulu dong. Terus udah siap ya masuk ke kegiatan yang selanjutnya. Jadi maksud saya tujuan dari ice breaking ini ya supaya semakin mengakrabkan hubungan di antara kita. Jadi supaya bisa open aja ketika kalian nanti ngobrol, mulai bercerita. Nah sekarang merasa insecure gitu loh, merasa nggak mampu, malu, akhirnya ya udah mengurung diri, nggak mau berkembang pada akhirnya gitu loh. Nah saya minta kalian untuk bercerita dulu nih, insecure-nya karena apa? Atau kalau kalian merasa malu untuk mengungkapkan, boleh nulis dulu. Apa yang kamu rasakan sekarang dulu nih? Kalau misal insecure-nya terhadap fisik, nggak apa-apa. Tadi kan sempet nyebut fisik kan? Ya udah nggak apa-apa. Jadi mungkin ya, gimana? Ya insecure tentang fisik. Kalau dia ada karena fisik ya. Oke. Kemudian kalau ini, Kayak semacam misal saya sama Mbak April, saya itu lebih kenal Mbak April gitu tuh Bu. Maka masalah gitu Bu, masalah gitu. Oh yang kayak gitu. Itu apa masalah fisik apa gimana? Enggak dong, itu kan lebih ke akademik, IQ mungkin ya, sesuatu yang ada di dalam. Rasanya gitu kalau ini. Oke, di-keep ya. Kalau ada tadi soal fisik, oke, karena merasa kurus, merasa gemuk, merasa kurang putih, atau terlalu putih, atau gimana? Gimana? Merasa apanya dulu dong? Tinggi badan kurang. Oh, tinggi badan yang pertama dipikirin itu ya. Terus? Berat badan belum ideal. Oh, oke, berarti BB itu selalu dipikirin ya. Oke. Terus kalau Rifa mungkin fisik sama apa ya?
fisik juga, tetapi tinggi badannya atau lebih ke bentuknya atau apanya nih? Ke berat badan. Oh, lebih ke berat badannya. Jadi hampir sama ya, sama yang dialami Adel ya, yang dipikirkan ya. Kemudian Hilda, Sama fisik. fisik juga apa? Gak apa-apa, soalnya beda ya. Apa bagaimana seseorang itu memandang dirinya, insecure-nya itu beda. Nah, gimana? Berat badan yang kurang ideal. Berat badan yang belum ideal, kurang atau kelebihan? Kurang. Kurang. Oh, jadi pengen lebih berisi. Kalau tadi ada yang ngerasa lebih atau kurang? Lebih. Mau dibagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus Henny, Tinggi badan. tinggi badan. Ngerasa ketinggian. Ngerasa Kalau ketinggian. sama mereka. Oh, jadi ketika jalan sama teman itu Iya. kayak lebih ketinggian gitu ya. Terus kalau April, Ya sama fisik. fisik juga. Lebih ke fisik ya. Oke. Jadi kalau saya lihat dari 6 ternyata 5 di antaranya itu lebih ke fisik ya, dengan berbagai macam problem ya. Ada yang lebih ke berat badan yang merasa lebih, ada yang merasa kurang, kemudian ada yang merasa tingginya, kayak merasa ketinggian. April ngerasa di bagian apanya itu? Semua TB-nya juga. Nah kemudian kalau Aini lebih ke ininya, ke apa namanya, ke akademiknya ya sebenarnya ya, lebih ke akademiknya, kayak ngerasa tidak lebih pandai daripada April, merasanya seperti itu. Nah kira-kira dari kedua masalah ya sebenarnya ini ya, dari kedua masalah ini kira-kira yang mana yang kita bahas dulu? Yang soal Yang fisik lebih ya? banyak aja. Yang lebih banyak aja. Oke, yang lebih banyak aja. Berarti pembahasan diantaranya itu tentang fisik. Nah, gini. Kalau soal fisik, tapi nggak apa-apa ini ya. Kita bisa saling sharing ya. Oke, mungkin justru nanti Aini bakal ngasih solusi kepada kalian bagaimana cara dia memandang dirinya. Enggak kok, semua baik-baik aja kok. Mungkin tadi bisa bilang gitu kali ya. Apa yang pertama kalian pikirkan ketika kalian ngerasa fisik saya tidak seperti yang saya inginkan? Apa yang kalian pikirkan pada saat itu? Merasa bagaimana? Dampaknya apa ke kalian? Stres. Gak pede. Gak pede, kecewa, stresnya kayak gimana itu? Mungkin kenapa saya nggak sama seperti dia? Oh, kenapa merasa nggak seperti temen yang lain gitu ya? Kecewa, kecewa gimana? Gimana ya, kecewanya tuh kayak kenapa gak bisa kayak yang lain gitu. Udah berusaha tapi kenapa kok gak cepet gitu Bu. Jadinya sedangkan diri tuh gimana? Oh Kecewa. gitu. Terus kalau Henny, Gak pede. jadi gak pede. Iya. Gak pedenya itu ketika jalan bareng atau komunikasi atau gimana? Pada akhirnya dampaknya? Jalan bareng. Ketika jalan bareng, ya. Oke. Nah dari yang tadi nih Aini, jadi temenmu merasa ada yang merasa kecewa, kemudian juga ada yang saya beda dengan yang lain. Saya sudah punya usaha tapi kok ya kayak masih gini-gini aja gitu ngerasanya. Kemudian gak pede nih akhirnya ketika jalan bareng sama teman-temannya. Itu gimana menurut Aini? Mau menanggapi yang Kak Ita dulu. Boleh. Dan tadi katanya Kak Ita itu sudah berusaha tapi tetap aja kayak gitu ya Bu. Terus menurut saya sih kan kalau usaha itu kan cuma sebentar, harus terus menerus gitu Bu prosesnya gitu. Itu kan nggak bisa. Oh gitu. Jadi kalau katanya Aini itu tadi ya nggak bisa cepet gitu dan harus bertahap. Bertahapnya apa? Tapi kayak kalau untuk tinggi badan tuh kayak skipping, jalan-jalan gitu Bu. Oh gitu. Setiap hari gimana? Kalau skipping cuma itu. Tapi dari kegiatan itu ada nggak dampak positifnya? Ada badan-badan ada. Berat badan agak turun ya. Terus apa lagi? Terus ya itu Bu. Apa badan lebih kayak lebih sehat. Iya, kan ada dampak positifnya ya kan. Meskipun ketika usia kita di atas 15 tahun untuk perempuan itu kita udah stop prosesnya tinggi badan itu sebenarnya udah stop. Paling nambah itu nggak sampai 1 cm berapa, enggak, paling dikit. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa tetap mempertahankan tubuh kita yang bagus atau supaya bisa tegak? Nah itu tadi olahraga. Betul, olahraga itu kadang begini, dan ketika jalan biasa tanpa beban di pundaknya dia jalan tuh agak begini. Nah itu karena mungkin dia tidak olahraga, tetapi kalau kita olahraga kan setidaknya kita ada stretching, akhirnya kan ditarik badannya jadi bisa tegak. Nah sebenarnya tujuannya April itu juga tercapai, akhirnya kan badannya bisa lebih tegak, ya nggak sih? Iya, kerasa nggak itu? Iya, baru kerasa sekarang apa gimana? Tapi masih kurang ada gitu kan? Gimana? Ya buat tinggi itu, cumannya pengen tinggi aja gitu Bu. Biar sama, kalau jalan sama anak yang lebih tinggi tuh nggak malu-maluin gitu. Apa sih April kok merasa kayak kita pendek gitu ya? Dia juga kecil kan ya? Nah, kenapa sih kok merasa malu-malu itu? Kenapa sih? Padahal kan teman-temanmu
biasa-biasa aja. Iya, diri sendiri tuh merasa malu, yang lain tinggi, kita kalau ngomong tuh harus gini gitu loh. Jadi Oh gini, terus kadang ya ada anak-anak tuh yang kayak menghina gitu. Kamu kok pendek banget sih? ada kayak gitu. Iya, itu sampai ke hati tuh kayak ya Allah kenapa gitu. Sampai gitu, kenapa enggak gitu? Iya, paham-paham bahwa berarti memang kadang ada yang body shaming, ada itu kenapa irrational belief kayak gitu. Nah jadi akhirnya ketika jalan maksain sama teman yang harus setingginya sama atau bisa dengan teman yang lain? Ini enggak, kalau kadang kan gini, ini kan tinggi, Bu. Jadinya itu kadang yang menyamakan kayak gitu. Halo. Oke, merasa malu, coba tanggapannya Henny misal ini kan April tuh kayak ngerasa banget tuh kayak malu banget gitu bawaannya, malu karena dia ketika jalan mungkin sama Aini sama Adel tuh bawaannya kayak lu kok aku paling kecil sih, sampai harus ngatur jalan aja yang satu depan satu belakang sampai segitu aja gitu ya sih. Coba tanggapannya ini gimana? Kan usaha tidak pernah menjadi hasil. Jadi usaha itu butuh proses sih. Itu nggak semuanya ada instan gitu. Jadi kalau menurut Henny sama kayak Aini tadi, sebenarnya kalau misal April mau latihan lagi mungkin akan lebih tegak lagi gitu ya, dan juga bisa nambah tinggi badannya. Selain olahraga ada lagi nggak yang lain? Dulu pernah minum susu, kan katanya bapak tuh bisa lagi olahraga, kita harus juga maksudnya harus ini bapak. Tapi aku nggak suka susu. Nggak suka susu. Nggak stop itu Bu. Oke, nah sekarang kamu pengen tinggi, tapi kamunya sendiri usahanya tuh kurang istilahnya. Jadi kan ada banyak ya untuk bisa tinggi gitu. Jadi sebenarnya usahanya udah sejak SMP. Enggak Bu, itu baru ya ini masuk SMP. Baru masuk SMP. Ya baru kerasa Bu, baru kerasa pendek itu baru kerasa di SMP. Oke, betul. Karena kalau misalnya udah tinggi tetapi karena bertambahnya usia dia nggak pernah olahraga, akhirnya badan dia melambung. Itu emang kelihatan makin pendek, bisa aja kan dia juga menyusut. Nah, mungkin setelah usia 17 tahun itu nggak akan nambah banget, ya nambah sih, tapi nggak akan semaksimal yang April targetkan. Misal targetnya ya nambah 3 cm lah Bu gitu. Itu sulit ya, untuk tinggi badan itu sulit ya. Kalau kain anak TB itu gampang banget ya. Iya gampang banget, nambahin berapa meter gampang kalau buat anak TB kainnya. Tapi kalau kita orang nggak akan semudah itu, nambahin itu 0, berapa senti gitu. Nah sekarang ini tubuhnya April, itu Tuhan udah kasih buat April dengan tinggi segitu, dengan kesehatannya seperti itu. Nah, tidakkah April ini mensyukuri apa yang ada? Iya, gimana? Ya dengan tidak insecure, terus merawat tubuh juga, biar enggak ya mereka bisa mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Betul. Nah, dan juga merawat. Iya, kayak tadi termasuk olahraga, itu juga merawat diri kalian. Betul nggak sih? Nah, coba misal kayak Riva, Adel itu tadi kan problemnya yang juga paling menonjol kan di berat badan. Ya, terus yang dari kalian ini usahanya kalian apa selama ini? Diet. Udah diet. Oh, berarti udah pernah diet si Adel. Terus Ada sebenarnya tapi nambah lagi. Ketika nambah lagi itu karena program dietnya itu kayak dicukupkan mungkin hanya sampai berapa bulan aja gitu ya. Iya, habis itu makannya kembali lagi seperti biasa, bahkan melebihi. Betul. Budias juga pernah mengalami seperti itu bahkan sampai sekarang. Jadi ini sebuah cerita aja bahwa Budias juga pernah mengalami seperti ada, pernah berhasil turun dalam 1 tahun. Tapi ada Budias olahraga tiap hari pagi sore, itu memang berhasil turun dari yang awalnya 53 bisa berhasil sampai ke 44. 1 tahun memang, 1 tahun. Pola makan saya biasa, nggak dikurangi. Karena yaitu Budias suka makan, sama seperti yang suka makan. Jadi saya memang target saya adalah gimana caranya supaya saya sehat gitu. Nah, akhirnya berat badan itu adalah bonusnya. Betul, berhasil sampai 44. Kemudian 2 tahun kemudian selang udah selesai kan, sampai di 44 berhenti olahraganya. Bertahan itu, dibawa naik ke 45, itu bertahan sampai selama 2 tahun. Kemudian Budias pindah ke sini, udah nggak pernah olahraga lagi, jarak rumah ke sekolah dekat, kemudian makan malam, habis isya itu Budias masih ngemil, makan malam malah, habis makan malam tidur, dan ternyata apa bertambah dari yang 45 ke 57. Iya sama, nah akhirnya mulai lagi sekarang ada. Nah jadi apa ya, kalau soal usaha yang pernah kita lakukan itu tinggal bagaimana kita mempertahankan ya. Sebenarnya habis itu sampai mikir gitu Pak sih, nggak turun apa gimana? Mikir atau enggak tuh? Maksudnya jadi insecure apa gimana ya, itu karena usaha yang dilakukan kayak terasa gagal. Iya. Habis itu
udah mati. Akhirnya nggak dipikir ya udahlah gitu. Tapi ketika ngaca mungkin yang ada Iya. kita yang ketika ngaca atau pas lagi beli baju ngaca beli baju jalan sama teman atau pas lagi duduk ngeliat perut teman Iya. kayak gitu ya. Itu yang akhirnya kita rasa aduh Mikir lagi. oh mikir lagi gitu. Tapi sampai nggak ganggu waktu tidur kan Rifa apanya insecure-nya karena berat badan? Enggak ya kalau ada Lah nyaman. oh nyaman kalau Rifa gimana Pernah sampai ganggu waktu tidur. Heeh. Ya, karena kan kalau ada cerita gitu kan banyak tuh perempuan gitu, tapi berbeda gitu. Kadang mikir, kenapa nggak sama? Padahal susah sudah dilakuin. Selama ini sudah ada usaha kira-kira Rifa Ya, tapi untuk yang kulit. oh warna kulit lebih ke insecure-nya kayak ke warna kulit ya kalau berat badan nggak terlalu banget lah ya ke warna kulit kenapa Rifa ada yang bilang nggak enak atau Rifanya sendiri ya udah Ada keluarga. keluarga oke gimana dilepas aja nggak apa-apa iya tulis aja isu Terharu. nggak apa-apa Rifa ceritain aja Enggak. Saya yang bilang juga, kenapa perempuan kulitnya kayak gitu kan? Perempuan itu kulitnya biasanya putih, bersih, kenapa kalau kayak gitu? Pokoknya banyak dan banyak ngomong. kira-kira ada berapa orang tetangga keluarga Bukan kita nggak punya keluarga. keluarga bisa dari orang tua tante atau gimana tante Terharu. jadi kita semua di sini Rifa ya kita semua di sini kita semua sama-sama perempuan yang ada di sini jadi kita juga merasakan yang Rifa rasakan mungkin ada komentar dari orang lain mungkin kita juga pernah mengalami itu seperti itu ya sama seperti yang dirasakan Rifa jadi Rifa jangan merasa sendiri ya bukan hanya Rifa saja yang mengalami hal semacam itu tetapi kita yang lain pun juga seperti itu tetapi macam-macam mungkin ada yang ke apa namanya warna kulitnya ada yang mungkin juga ke bentuk tubuhnya ada juga yang kadang seperti yang Aini rasakan apa namanya cara berpikir kita sebenarnya gitu loh jadi jangan merasa karena fisik itu sesuatu yang paling kelihatan itu nanti Rifa anggap itu sebagai apa namanya kayak dunia tuh hancur orang tuh jahat sama saya tuh buruk jangan sampai muncul seperti itu karena kalau dibilang kita semua yang lain itu juga pernah merasakan tapi pada hal yang lain gitu loh istilahnya terbulinya itu pada hal yang lain termasuk yang seperti yang dirasakan juga pernah udah sebagai misalnya kita tuh dianggap nggak pinter gitu itu juga sangat menyakiti bagi orang yang merasa saya tuh sudah berusaha banyak hal tetapi ada saja orang yang bilang orang lain itu yang bilang kamu tuh nggak layak gitu itu juga sama rasa sakitnya sama jadi kayak ini pun juga merasakan hal seperti itu mungkin ketika apa ya mendapatkan cibiran sama seperti yang Rifa rasakan jadi pas ada tante yang bilang komentari perempuan harusnya menjadi putih ada standar ini apa segala macam sehingga bikin Rifa mikir apa kayak sedih banget gitu sampai tadi kan keluar dia kata-kata stres gitu kayak waktu dia ngomong itu kayak terasa berat deep banget ya dari lubuk hatinya gitu nah habis itu Rifa nanggepinnya gimana atau diem aja Ya, diam. Tapi itu terjadi berapa kali? Atau asal komen gitu ketika ketemu gitu ya? Kadang-kadang sih. Gak apa-apa Rifa, luapkan, diungkapkan saja. Mungkin tante itu ngomongnya dikait-kaitkan sama hal yang lain nggak? Misalnya dibanding-bandingkan. Ya, kalau dibandingkan enggak. Oke. Cuma ya, kan buat masalah warna kulit. Ya, disuruh pakai ini itu padahal sudah berusaha, tapi tetap nggak ada hasil. Oke, saya paham ya memang kayak apa ya stereotip kita di Indonesia nggak cuma di Indonesia sih, tapi ada di beberapa negara tertentu kita orang timur ya nyebutnya ya kita kayak standar stereotip bahwa perempuan itu idealnya minimal harus putih, cantik, tinggi, kurus gitu. Ya memang kayak ya beruntung lah gitu ya, beruntunglah orang-orang yang punya kriteria itu gitu. Memang beruntunglah. Tetapi kita yang lain itu ya mau gimana gitu. Tuhan kasih kita raga yang seperti ini. Ya,
Nah, sedangkan saya tahu bahwa Rifa tidak ada tekanan ya, tekanan dari lingkungan. Kira-kira ada yang memotivasi Rifa nggak pernah cerita nggak sama ibu atau saudara? Nggak pernah. Nah, Hidup diri sendiri aja gitu. Tapi jadinya sedih loh. Ya kan, sampai ngerasa stres banget kayak gitu. Usahanya apa tuh yang udah dilakukan? udah ini skincare gitu. Tapi tetap terus akhirnya nyerah udah sampai kalau ikut dikata-kata orang. Tapi ya itu kadang seringkali menyakiti kadang. Kata-katanya pakai bahasa Madura kadang ya, langsung pakai konotasi warnanya gitu ya. Iya. Kayak gitu. Padahal ya Rifa selama ini perilakunya baik-baik aja ya kan? Iya. Oke. Nggak dibanding-bandingin, enggak ya? Cuma jadi memang langsung ke Rifanya langsung gitu. Ya, cewek kok gini begitu ya, enak ya bilang ya. Oke. Kira-kira ada tanggapan nih dari teman-teman buat memotivasi Semangat. Rifa? Ada di sini semangat. Ada nggak pemikiran positif yang bisa kalian sumbangkan ke Rifa? Hilda. Lengkap Rifa. Ya kan ya, Rifa bisa jalan dengan baik. Terus juga organ-organ tubuh yang di dalam nggak kenapa-kenapa, dia sehat-sehat aja. Ngeliat enak, makan enak, gigi nggak patah-patah apa segala macam, nggak begitu kan, nggak merasa seperti itu. Pun juga kalian nggak ada alergi nggak ada kan. Itu sesuatu hal yang perlu kita syukuri. Betul tidak? Ketika kita hanya bisa melihat sesuatu itu hanya dari kurangnya saja, maka kita akan terus kurang. Dan setiap bangun pagi rasanya kayak ada apa lagi hari ini? Kayak bawaannya mikir lagi gitu. Tetapi ketika kalian mensyukuri apa yang sudah ada, sesuatu yang simpel aja, kita bisa bernafas, ya. Itu ya, kita bisa bernafas dengan lancar, ngomong, kita bisa ngobrol bareng di sini tanpa kurang ada satu apapun. Kemudian kita nggak sakit aja. Itu dari situ kita akan belajar bahwa sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita saat ini itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Nah, perkara kayak perempuan itu harusnya seperti ini, perempuan itu harusnya bisa masak, perempuan itu harusnya cantik, tinggi, putih, apa segala macam. Percayakan bahwa Tuhan menciptakan kita itu kan macam-macam ya. Saya pernah lihat di ceramah Ustaz Adi Hidayat. Jadi warna kulit itu memang disesuaikan dengan iklim tempat tinggalnya. Memang kita, Rifa, yang ada di sini, yang ada di Jawa Timur, terutama yang di situ Bono sini, kan memang kulit kita itu nggak putih-putih amat. Memang agak begini, memang agak sawo matang dengan gradasi yang berbeda-beda. Iya. Nah, itu kenapa kita dikasih warna yang agak gelap begini? Karena kita itu kena cahaya matahari itu lebih banyak daripada saudara-saudara kita yang ada di Eropa. Itu kita yang masih sawo matang. Coba di Afrika itu ungu, bukan hitam ya. Iya, di Afrika daerah mana itu dijelaskan bahwa itu bukan hitam lagi, tetapi ungu. Kenapa dikasih warna ungu? Karena di sana itu panasnya lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi warna kulit dan juga ketebalan. Jadi semakin gelap warna kulit kita berarti cocok ada di tempat itu. Nah, coba kalau misal boleh datang ke Bali, itu mereka hanya berlibur ya. Tetapi kalau mereka tinggal di sini, itu beneran deh. Ketika mereka terpapar sinar matahari, wajahnya itu merah, merah-merah kayak udang. Itu kan sebenarnya kulitnya itu tidak cocok untuk di Indonesia. Dan sensitif karena memang mereka kan di negara sana di Eropa misal itu memang didesain ya dengan 4 musim. Jadi dengan dengan kulit tipis dan warna kulit yang cerah itu dengan suhu yang bisa sampai minus, itu cocok untuk mereka. Tetapi kalau misal yang Afrika tadi yang tebal ya, bayangkan tebal warnanya ungu ditaruh di Eropa ketika waktunya musim salju itu kan beku kan. Nah itu kulit gimana merapatkannya, soalnya kulitnya tebal. Itu relate, itu benar-benar disampaikan sama seorang ustadz, dan ustadznya itu memang Ustaz Adi Hidayat, tahu kan? Jadi beliau kan sangat logis ya ketika menghubungkan antara satu dengan yang lain. Jadi Tuhan menciptakan kita itu sudah sesuai porsinya, itu betul terbukti dengan eksak, apalagi kalau anak PHP. Ya, tahu dong. Setidaknya kan kita tahu kan kalau di pertanian kan tanaman seperti melon itu cocoknya tumbuh di mana? Pasti minimal kalian belajar tentang itu. Sama seperti kita yang seperti ini cocoknya tinggal di sini, cocoknya tinggal di sana, di mana gitu. Ya, kebuka dah, Rifa. Saya tahu yang pasti masih sedih. Iya, karena ya saya bersyukur aja Bu, tapi kata-katanya itu loh yang bikin saya sakit. Betul. Iya. Circle. Sering bertemu dengan orang-orang yang toksik. Itu toksik ya. Toksik, kalian tahu kan? Itu toksik, Rifa. Dan orang yang toksik itu harusnya dijauhi. Jadi jangan berhubungan dengan orang toksik. Ya saya tahu bahwa itu enggak paham, Rifa. Tapi kan mungkin sebisa mungkin hindari pertemuan kan bisa ya. Ya meskipun kadang sometimes kita akan bertemu, kita akan ditanya-tanyain Juli, akhirnya komen atau apalah kayak gitu. Sedih wajar Rifa.
Ya namanya juga kita dikata-katain, siapa sih orang yang kalau nggak dikata-katain nggak sedih? Iya, nggak sakit hati, nggak ada. Pasti kita ngerasakan sedih, wajar, sedih itu wajar. Tetapi jangan sampai itu menyakiti dirimu sendiri. Tadi waktu Budi tanya, sampai mikir, sampai apa namanya, ketika tidur ganggu waktu tidur, iya, sampai bilang stres, sampai udah coba apa skincare segala macam dicoba tetapi merasa tidak ada hasilnya. Kayak udah ngelakuin banyak hal gitu, tetapi kayak nggak ada, kemudian nyerah. Tapi menyerahnya itu menyerah cukup atau gimana? Ya, terima kasih. Ya, jadi boleh selanjutkan. Ketika menyerahnya itu menyerah cukup, saya bersyukur pada apa yang Tuhan beri kepada saya, atau menyerah terhadap orang lain yang ngatain. Orientasinya jelas kepada dirimu sendiri atau kepada orang lain. Setelah itu udah berhenti, ya ini syukur yang Allah kasih gitu. Terus dia juga kadang juga mikir, kadang lagi kenapa kok kayak gini gitu. Mikirnya itu kamu salahin dirimu sendiri atau karena kata-katanya? Kata-kata orang. Oke, baik. Jadi setelah proses konseling kita kali ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan setelah kita tadi udah bahas dulu dari awal tentang interview, mulai dari masalah kalian satu persatu. Nah, kemudian kita tarik ya bahasannya hari ini, kita membahas tentang interview, tentang fisik, dengan berbagai macam problem gitu. Apa yang bisa kalian dapatkan dari proses kita ngobrol kali ini? Masih bisa motivasi untuk lebih bersyukur. Iya, lega dan masih bersyukur. Kemudian ada yang lain? Sama ya. Banyak bersyukur ya tadi. Ada sama. Rifa sama juga ya. Ya, saya paham. Memang kayak seperti yang saya bilang tadi soal gunung yang ketika dia meluapkan lahan itu tadi, mungkin tadi itu ibaratnya masih baru yang pertama, masih baru luapan yang pertama. Mungkin nanti masih akan ada next-nextnya lagi. Mungkin kalau pekan depan kita ketemu lagi yang membahas yang punya ini yang tentang apa namanya terhadap apa ya, cara berpikirnya orang lain, sesuatu yang ditampakkan oleh orang lain. Mungkin nanti kita bisa bahas pekan depan. Nah, sekarang ini ada tugas buat kalian. Aduh Bu, berat Bu, udah masalah kita begini, dikasih tugas. Mungkin tugasnya jadi sekarang saya minta kita bersama-sama untuk mengatakan kepada diri kita sendiri, ya, katakan begini. Saya berjanji untuk menerima apapun ketetapan atau takdir yang telah digariskan oleh Tuhan. Dan saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menyayangi diri sendiri dan lingkungan dengan sepenuh hati. Jadi tanamkannya dalam diri kita menerima, menjadi pribadi yang baik, menjadi diri sendiri dan lingkungan. Kira-kira dari proses konseling kita tadi sudah selesai, kira-kira masih ada lagi yang perlu dibahas? Sudah cukup ya? Oke, jadi tadi kita sudah kurang lebih selama proses konseling ini kita sudah ngobrol banyak ya, udah ngobrol banyak dan sampai deep banget, ternyata kita sampai dalam dan kita berhasil untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, meskipun mungkin nggak semua yang kayak bisa kebuka ya, untuk masuk permasalahan dirinya itu aja bisa kebuka. Kayak April pun juga yang mungkin kadang-kadang merasa berat masalah gitu, kayak April juga merasa seperti itu, tapi kan tingkatannya beda-beda. Kalau ada ya udah udah amat lah Bu, ya udah lah gini aja lah gitu, karena mungkin ada teman-teman yang lain yang perlu dibantu, yang perlu didengarkan, yang perlu kita saling dukung. Nah, alhamdulillah akhirnya dalam proses ini kita bisa saling menguatkan. Ya, jadi tolong setelah ini disimpan permasalahan yang dialami oleh teman-teman kalian dan kita, jangan sampai tersebar ke tempat yang lain. Dan saya minta komitmennya untuk mengerjakannya. Ya, komitmen untuk mengerjakan. Yang kedua, saling mendukung satu sama lain. Sudah cukup. Jadi kita agendakan lagi pertemuan selanjutnya membahas permasalahannya yang lain. Oke. Jadi kurang lebih begitu saja ya pertemuan untuk konseling kita kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat, semoga benar-benar lega. Jadi setelah ini nanti pas ujian dan pulang nanti malam udah tidurnya, karena udah kita udah bisa terbebas dari permasalahan kita, dari pemikiran-pemikiran kita yang cenderung menyakiti diri kita sendiri, dan kita akan lebih banyak bersyukur dan memperbaiki diri lagi. Ya, dan kurang lebih seperti itu. Budi saya akhiri ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kali ya, Mas. Saw you